Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syual Jannah, NIM 1803211001014. Program Studi Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Trunojoyo Madura. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang fungsi produksi Douglas Frontier Stochastic. Merupakan salah satu materi ekonomi produksi pertanian. Video ini untuk memenuhi tugas ujian tengah semester. Baik, langsung saja. Kali ini saya menggunakan 120 sampel yang terdiri dari 5 variabel. Satu variabel yaitu variabel independen dan 4 variabelnya yaitu variabel independen. Variabel independen adalah yaitu produksi jagung yang satuannya kuintal, sedangkan variabel independennya yang terdiri 4, X1-nya benih, satuannya kilogram, X2-nya tenaga kerja, satuannya HOK, X3-nya pupuk kandang yang satuannya kilogram, X4-nya yaitu pupuk fosfat yang satuannya kilogram. Nah, baik, ini adalah salah satu hasil tabulasi data yang menggunakan Microsoft Excel, yang mana yang putih ini merupakan data yang masih mentah, sedangkan yang biru ini adalah setelah saya kalikan yaitu dengan 28 jumlah produksi jagung yang pertama, yaitu 28 dikalikan NIM saya yaitu 46, yang hasilnya 1288, dan yang biru ini setelah saya elenkan. Baik, selanjutnya yaitu output. Output pertama yang dihasilkan dari pengolahan data menggunakan software Frontier melalui pendekatan OLS. Kemudian untuk menghasilkan fungsi produksi Frontier, maka dilakukan proses iterasi hingga menghasilkan bentuk pendekatan MLI. Berikut hasil outputnya. Dan hipotesisnya yaitu HO yang artinya di lapangan tidak ada kasus inefisiensi, sedangkan H1 yang artinya di lapangan ada kasus inefisiensi. Nah, kita lihat di sini di hasil analisis untuk beta 1-nya yaitu benih, sedangkan beta 2-nya yaitu tenaga kerja, beta 3-nya yaitu pupuk kandang, sedangkan beta 4-nya adalah pupuk fosfat. Interpretasi. Nilai RR menunjukkan di lapangan ada efisiensi atau tidak. Dari hasil analisis diketahui nilai RN-nya yaitu sebesar 0,225112 407E yang plus 01, sehingga nilai LR sama dengan 0,225 dikali 10. Karena belakangnya itu 01, maka dikalikan 10, jadi hasilnya 2,25. Sedangkan diketahui number of retrition 1 dan DF-nya 10%, sehingga diketahui nilai kode plan adalah sebesar 1,64. Nilai LL lebih besar dari kode plan, yang artinya kode dalam analisis ini diterima hipotesis H1 dan ditolak hipotesis H0, yang artinya bahwa di dalam model atau data daerah penelitian tersebut kasusnya yaitu inefisiensi. Ya, terus ya nilai gamma yang pertama yaitu T hitung yang sama dengan di output yang yaitu diketahui sebesar 0,3919630E plus 01, yaitu disederhanakan 3,91. Yang kedua yaitu T tabel sama dengan TINV
buka kurung 0 dikali 01 dikali 160 yang hasilnya sebesar 2,61888 dengan menggunakan alfa 10%. Yang ketiga yaitu T hitung lebih besar dari T tabel yang semadangan yaitu 70 diketahui 74,38%. Error term disebabkan karena efisiensi teknis ketidakmampuan petani dalam menghasilkan produktivitas tinggi itu disebabkan karena 74,38% disebabkan karena inefisiensi teknis, sedangkan sisanya 2,5,64% disebabkan karena adanya resiko. Baik, selanjutnya yaitu nilai catatan alfa yang dipakai sebagai dasar penelitian yaitu sebesar 20% atau 0,1. Yang pertama yaitu X1 atau benih sama dengan T rasionya diketahui min 4,52 lebih kecil dari T tabel yaitu sebesar 0,61888 yang artinya sama dengan tidak signifikan, artinya nilai beta 1 tidak mempengaruhi terhadap produksi atau input. X1 dalam kurung benih tidak mempengaruhi peningkatan atau penurunan produksi. Sedangkan X2-nya yaitu tenaga kerja diketahui T rasionya sebesar min 0,68 lebih kecil dari T tabel yaitu sebesar 2,61888 sama dengan tidak signifikan, yang artinya nilai beta tidak berpengaruh terhadap produksi atau input. X2 itu dalam kurung tenaga kerja tidak mempengaruhi peningkatan atau penurunan produksi. Sedangkan X3 atau pupuk kandang T rasionya sebesar min 0,3 lebih kecil dari T tabel yang sebesar 2,61888 sama dengan tidak signifikan, yang artinya nilai beta tidak berpengaruh terhadap produksi atau input. X3 pupuk kandang tidak mempengaruhi peningkatan atau penurunan produksi. Sedangkan X4-nya pupuk fosfat yang diketahui T rasionya yaitu sebesar 4,838 lebih besar dari T tabel yang sebesar 2,6188 sama dengan signifikan, yang artinya nilai beta berpengaruh terhadap produksi atau input. X2 dalam kurung pupuk fosfat mempengaruhi peningkatan atau penurunan produksi. Jika X4-nya dinaikkan sebesar 10%, maka output akan meningkat sebesar 2,28%. Baik, selanjutnya yaitu tingkat efisiensi teknik. Bisa dilihat pada tabel berikut ini, di bawah ini. Interpretasinya yaitu nilai efisiensi teknis, keputusannya yaitu nilai efisiensi teknis lebih dari 0,8 maka petani dikatakan efisiensi secara teknis. Sedangkan jika technical efisiensi kurang dari 0,8 maka petani dikatakan tidak efisiensi secara teknis. Baik, berdasarkan dari hasil data sebanyak 120 responden, rata-rata petani jagung secara teknik tidak efisiensi karena dibuktikan dari nilai rata-rata efisiensi petani yang ditemukan sebesar 0,5389780 E+00, yang artinya secara keseluruhan responden ternyata tidak
terdapat beberapa responden yang mempunyai nilai efisiensi rendah dan ada juga nilai responden yang mempunyai nilai efisiensi tinggi. Yaitu yang pertama yaitu responden petani jagung tertinggi yaitu pada responden nomor 88 nilai nilai tingkat efisiensi sebesar 0,82962554E+00 yang artinya bahwa pada responden nomor 88 secara teknis dikatakan efisiensi. Hal ini dibuktikan bahwa nilai tingkat efisiensi pada responden nomor 8 yaitu sebesar 0,829 lebih besar dari 0,8. Baik, selanjutnya yaitu responden petani jagung terendah yaitu pada responden nomor 51. Nilai tingkat efisiensi sebesar yaitu 0,168142994E+00 yang artinya responden pada nomor 51 secara teknis dikatakan tidak efisiensi. Dibuktikan nilai tingkat efisiensi pada responden nomor 51 yaitu 0,168 lebih kecil dari 0,8. Baik, sekian, terima kasih. Sekian pemaparan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.